Saya Ifik Arifin. Saya Rianto Ghazali. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Pak Rianto, apa kabar nih? Gimana ya? Baik, Alhamdulillah. Bapak Pokoknya kelihatannya sibuk sekali ini. enggak Termasuk juga. di dalamnya podcast. Podcast. Kelihatannya Menyibukkan diri. sudah masuk platinum nih kalau di YouTube. Menyibukkan diri Pak, karena kan kebetulan ada berkah COVID ya, kita lebih konsentrasi di Zoom, di mana-mana. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan momentum aja sih. Nah, Ya. Pak Rianto, kali ini kita mau bicara soal project management, terutama yang kaitannya dengan software development. Wah, itu keren banget. Nah, tapi sebelumnya, sebagai pakar nih Pak Rianto, saya mau nanya, sebenarnya project management yang dimaksud itu seperti apa Pak? Nah, monggo. Oke. Ya, Pak Ifik, sebenarnya project management is a project management ya. Jadi kalau kita bicara masalah project management, kita tidak boleh melanggar aturan baku. Aturan baku yaitu yang disebut project itu selalu ada beginning atau start-nya, kemudian ada ending-nya. Itu aturan baku itu, Pak. Aturan baku. Kalau kita yang namanya never ending story nggak boleh ya Pak ya? Ya, artinya never ending story itu proyek yang gagal sesungguhnya seperti itu. Karena kita tidak pernah sebagai seorang project manager dia harus tahu diri bahwa tugas yang diberikan sebagai project manager itu adalah memulai sesuatu aktivitas dan harus diakhiri dengan satu laporan atau satu dokumentasi yang menyatakan bahwa proyeknya sudah istilahnya adalah close out atau proyeknya ditutup. Ditutup semuanya, ditutup aktivitasnya, ditutup anggarannya, kemudian ditutup semua penugasan personil yang terlibat di dalamnya. Nah, itu sering lupa Pak, karena tadi bahwa ini proyek, ya proyeknya apa? Loh, ini kok proyek sudah 3 tahun yang lalu belum pernah ditutup. Nah, biasanya suka lupa seperti itu Pak. Ini serius, karena kejadian serius. Orang konstruksi mungkin lebih disiplin, karena begitu terjadi serah terima uji kelayakan operasi dan semua izinnya selesai, maka orang konstruksi bisa melakukan namanya project close out. Disiplin project close out orang konstruksi itu sudah memang dari sananya, dari peraturan tentang konstruksi ya. Jadi lebih jelas mereka ya. Lebih jelas, karena tidak boleh ada material yang akan terpakai lagi setelah proyek itu dinyatakan ditutup. Tidak boleh lagi ada personil yang masih menyatakan bahwa dia dipakai untuk proyek ini. Nah, kalau ada kurang kurang kesempurnaan dan sebagainya, maka disebutnya adalah masa perawatan atau maintenance. Garansi. Jadi masuknya ke sana. Gitu. Tapi proyeknya sudah habis. Proyeknya sudah selesai. Jadi anggarannya pun, orangnya pun bisa berbeda. Gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Itu prinsip dasar yang sebaiknya teman-teman jangan melanggar. Karena kalau begitu dapat penugasan sebagai project manager, dia harus tahu bahwa kapan dimulai dan kapan diakhiri. Kira-kiranya gitu. Jadi diawali biasanya dengan planning kan Pak ya, planning dengan analisis. Itu gimana Pak sebuah proyek? Jadi sebenarnya prosesnya itu begini Pak. Selalu seorang project manager begitu mendapat penugasan, pertama dia melihat dulu skop atau lingkup kerjanya. Jadi kalau bikin software itu lingkup kerjanya bagaimana? Berdasarkan lingkup kerja itu dia bikin namanya draft rencana kerja atau project plan. Kalau project plan itu disetujui oleh pemangku kepentingan, saya bilang bukan pemilik project ya, pemangku kepentingan, karena skop atau lingkup itu domainnya tidak hanya kepada satu orang counterpart kita, tapi juga ke semuanya.
Jadi misalkan dalam organisasi itu siapa sih sponsornya, siapa nanti yang membayar, siapa yang melakukan siapa yang melakukan kontrak, kajian hukum dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya yang kita sebut dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Makanya seorang project manager harus waspada siapakah sebenarnya stakeholdernya. Sehingga ketika dia menyusun draft project plan, stakeholder itu sudah bahasa Inggrisnya itu di-engage atau diikutkan dalam permasalahan ini. Sehingga mereka bisa melihat bahwa sebenarnya, oh ya, saya akan menjadi bagian dari project ini. Baru ke bawahnya lagi turun menjadi rencana anggaran dan biaya RAB. Berapa sih yang diperlukan? Kemudian siapa saja nanti personil yang akan masuk ke dalam proyek ini. Kemudian siapa saja yang akan menjadi subkontraktor atau kontraktor pada sepanjang pekerjaan berlangsung. Demikian seterusnya. Terus yang terakhir biasanya seorang project manager itu disiplin membuat laporan. Laporan itu biasanya bisa bulanan kepada semua pemangku kepentingan, highlight-nya saja. Kemudian kepada project manager counterpart itu bisa setiap minggu. Kemudian kepada tim. Tim itu biasanya pekerjaannya adalah laporan teknis. Jadi anggota-anggotanya itu menyampaikan satu laporan teknis, permasalahan yang ada, kemudian apalagi isu, permasalahan, kekurangan, kesalahan dalam mendefinisikan lingkup, itu biasanya dibahas di tim teknis, Pak. Kira-kira seperti itu. Kelihatannya pekerjaannya banyak, tapi sesungguhnya memang banyak. Ya itu, kompleks. Sepertinya kompleks, banyak, padahal kompleks ya Pak. Padahal memang kompleks dan kerjanya banyak. Oleh karena itu, seorang project manager itu tidak bisa serta-merta dari baru selesai training langsung jadi project manager. Biasanya atau lulus, dia magang dulu ya. Atau lulus sertifikasi lah. Jadi lulus sertifikasi belum tentu menjadi seorang project manager ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa seorang project manager itu punya dua kata kunci. Kata kunci pertama adalah komunikasi. Kata kunci kedua adalah disiplin. Jadi komunikasi dan disiplin. Komunikasi dan disiplin. Karena komunikasi kan harus dengan pemangku kepentingan harus berkomunikasi, Pak. Saya pernah menegur keras project manager saya. Ada satu masalah yang sudah 2 minggu tidak terselesaikan. Dia jawabnya seenteng, Pak, saya sudah kirim email. Loh, Anda berkomunikasi cuma email. Jawaban dia apa? Belum dijawab, Pak. Gampang, kamu sekarang ini kamu minta waktu ke beliau, berikan masalahnya, kemudian kira-kira saran beliau apa, keputusannya apa. 15 menit selesai, Pak. 15 menit selesai. Itu dia ya. Jadi komunikasi emang penting. Komunikasi menjadi kunci. Yang kedua adalah disiplin. Jadi nanti hasil keputusan itu diminutakan dalam bentuk dokumentasi. Itu yang disiplin itu kan masalah yang sulit di negara kita ini, Pak. Kita kan biasanya disebut sebagai orang yang kurang disiplin. Itu gimana cara mendisiplinkan kita itu gimana? Itu tugasnya lagi seorang project manager berkomunikasi sama anak buahnya, sama semua krunya dia. Jadi rapat project management itu kan biasanya memang termasuk di dalamnya adalah mendisiplinkan supaya mereka bisa tepat waktu dalam menyampaikan, khususnya kalau ada masalah. Masalah itu jangan dipendam, karena mau diselesaikan sekarang atau mau diselesaikan 3 bulan lagi itu tetap masalah. Apalagi masalahnya urgent ya. Apalagi masalahnya yang showstopper, Pak. Showstopper itu harus diselesaikan. Karena dalam satu konteks kadang-kadang kalau kita melakukan development ada satu masalah, misalkan persetujuan dari salah satu user itu belum keluar, tapi kalau tidak diselesaikan masalahnya, proyeknya nggak jalan karena dia showstopper. Gitu kan? Kita kenal dalam project development kan ada namanya showstopper, Pak. Jadi sesuatu yang menyebabkan
go live-nya itu tidak bisa terjadi gara-gara permasalahan itu yang belum itu. diselesaikan oleh Jadi krusial ya sifatnya ya. Ya. Krusial. Oke, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan software development, Pak. Kita udah bicara banyak soal project management dan ini sekarang ada software development. Bagaimana kita menggabungkan karena kalau kita bilang kita akan membuat sebuah aplikasi ya, katakanlah aplikasi bisnis atau apa gitu. Nah, kita harus membuatnya dengan menggunakan project management. Ya kan, Pak? Kalau enggak nanti softwarenya nggak selesai-selesai gitu kan. Nah, jadi gimana kira-kira Pak, software development ini apa yang dimaksud dengan pengembangan software ini yang kaitannya nanti dengan project management? Ya, sebenarnya begini, kadang-kadang para pemangku kepentingan itu tidak merasa pentingnya seorang project manager dalam pengembangan software. Kadang-kadang mereka lebih percaya kepada tim teknis. Itu yang berbahaya. Mungkin tim teknis, pokoknya sistem saya analis atau kayak gitu ya? Kayak sistem analis. Waktu sistem analis bikin business requirement, kemudian para developers, kemudian para tester, para data engineer kayak gitu. Percaya aja. Tapi sebenarnya itu satu apa ya? Kalau menurut saya, kalau bahasa istilahnya itu flow. Jadi artinya ada sesuatu yang tidak pas gitu. Karena tidak ada yang mengelola. Nanti begitu itu ada masalah, pemangku kepentingan yang lebih tinggi kan nanya, siapa project manajernya? Oh, nggak ada. Wah, cilaka. Bablas. Pokoknya terserah tim leadernya aja bikin. Ya, kacau ini. Itu yang pertama yang saya tengarai, bahwa mereka kadang-kadang lupa bahwa pengembangan software pun dianggap sebagai hal-hal yang sifatnya menghasilkan produk. Karena project management kan harus menghasilkan satu produk yang dalam bentuk yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Software kan tidak kasat mata. Yang kasat mata ya bangunan. Harus menghasilkan sesuatu yang punya nilai ekonomis atau nilai bisnis ya kepada entitas yang yang dimaksud gitu ya. Nah, kalau berbicara masalah project management di software, sekarang ini kan ada dua stream besar. Ada yang menggunakan classic, itu pakai model waterfall, pakai model apa ya. Classic kita Pak ya, V-system atau spiral classic, gitu ya. Pak. Ya. Incremental models. Ya, tapi itu sebenarnya sekarang sudah diperbarui menjadi agile system. Agile. Incremental itu bisa dianggap bagian dari menuju agile system, karena agile system itu setiap fase itu dipotong menjadi satu sprint, Pak. Siklus, satu sprint siklus yang bisa ditutup pada saat siklus itu selesai sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan skop. Banyak bertanya kepada saya, Pak, kalau menggunakan agile, nanti kalau ada outstanding matters itu belum diselesaikan, kira-kira dampaknya pada sprint yang berikutnya apa? Pertama saya ingin menanyakan, apakah pending matters-nya itu adalah showstopper? Showstopper Anda harus menyelesaikan. Kalau enggak, sprint Anda nggak jalan, percuma. Kalau itu hanya minor atau nice to have atau add-on dari user, maka Anda bisa split tim Anda dan tinggalkan satu orang menyelesaikan pending issue atau outstanding matters. Atau kalau memang tidak menjadi sesuatu yang sifatnya nice to have, itu udah tinggalin aja, nanti pada akhirnya kosmetik lah kita lakukan. Misalkan tombolnya kok nggak bagus kayak gini, ya udah nanti belakangan aja, tapi yang penting ketika diklik dia jalan gitu kan. Itu kan kosmetik sebenarnya. Kosmetik. Nah, tapi gini ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Maksud saya gini, kenapa kita meninggalkan yang klasik ini? Yang klasik ini juga kan rapi, Pak, bagus dari implementasi, desain, kemudian testing, evaluasi, semuanya kayaknya fine-fine aja gitu. Kenapa harus menggunakan Scrum atau Agile? Gini, Pak, itu sebenarnya paralel dengan munculnya konsep design thinking.
Oh, Design thinking itu oke. paralel itu sebenarnya. Paralel ya. Saya coba telaah kenapa ada agile, ada design thinking. Betul, betul. Nah, kebetulan saya belajar design thinking dan ya lumayan lah dapat sertifikat apa namanya, Keren, Pak. Sertifikatnya keren. Lalu, sertifikat dari ya, IBM. Ya, IBM, ya, yang ya. IBM design thinking. Nah, ternyata ini Pak, ternyata bahwa model agile itu selaras dengan konsep design thinking. Design thinking itu kan selalu mulainya dari human centric approach. Kalau dulu kan product approach, Product sekarang human approach. centric. Nah, kalau product approach itu produknya adalah apa misalkan payment gateway. Nah, itu kan product approach. Saya meluncurkan produk, silahkan dipakai. Tapi yang sekarang dengan design thinking itu menjadi namanya human centric. Kita tanya dulu, sebentar, kalau Anda mau melakukan pembayaran dari satu bank ke bank lain, Anda pengennya apa? Nah, itu kita tanya. Jadi survei dulu kepada user. Nah, baru dijadikanlah satu scope untuk melakukan desain. Kemudian dikumpulkanlah sekelompok para ahli yang terkait, tidak hanya orang IT, tidak hanya orang technical software development, tetapi juga para pelaku yang lain, bisnis, kemudian security, dikumpulin jadi satu. Nah, jadilah namanya sprint satu apa? Misalkan, oh desainnya kayak gini. Sprint 2, oh nanti transaksinya seperti ini. Sprint 3, oh nanti koneksinya seperti ini. Sprint 4, API-nya seperti ini. Jadilah seperti itu, Pak. Kalau Bapak mau menganut yang pertama, jadi misalkan, this is our product, kita define berdasarkan pengalaman para bisnis analis kita, boleh-boleh saja. Tidak ada sifatnya yang melarang. yang melarang. Ada pros and cons, karena yang pros itu lebih precision dan lebih robust produknya. Yang cons itu adalah terlalu lama, karena kita harus jadikan menjadi satu produk yang didevelop secara sekuensial, secara berurutan gitu Pak ya. Kalau sprint kan, satu selesai, dua selesai, tiga selesai. Nah, enaknya sprint itu gini Pak, kalau ternyata produk yang kita cita-citakan untuk kita develop itu tidak diterima masyarakat, stop aja proyeknya, ditutup. Sprint ya? Oh, jadi Kalau sprintnya waterfall ditinggal. kan nggak bisa, Pak. Oh, ya, ya, Kalau ya, waterfall ya, kan nggak bisa, Pak. ya, 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 Bapak ya, nggak ya. bisa stop, karena sudah, beginning sama end-nya udah Bapak definisikan dan harus membentuk satu produk. Tapi begini Pak, sprint itu sendiri kan sekuensial tidak? Jadi sprint 1, sprint 2, sprint 3, dan seterusnya. Betul Pak. Tapi ketika itu kan pendek-pendek Pak. Jadi ya, kita pendek-pendek. Semua user sudah terlibat. Ya. Semua elemen pemangku kepentingan terlibat. Ya. Melakukan uji coba, melakukan prototype. Seperti itu kan Pak. Ya, nah, ya. Jadi kalau ternyata kompetitor itu duluan punya produk yang sama dan dia lebih canggih, ya sudah kita stop aja. Gitu ya. Nah, itu, Pak. Dan saya dengar juga Pak, sprint itu punya limitasi waktu. Jadi antara 2 sampai 4 minggu. Kurang lebih begitu yang saya dengar ya. Apa betul itu? Dan kenapa kok ada pembatasan waktu seperti itu? Apakah kita kan tidak tergantung kompleksitas dari problem atau yang kita buat gitu, yang kita sedang membuat aplikasi bagian atau sub aplikasi, tapi kenapa kok dibatasi dengan waktu? Berarti kita harus selesai dalam waktu 4 minggu gitu. Saya tidak pernah mendengar restriction itu. Tidak pernah mendengar bahwa itu harus diselesaikan 2 minggu, 4 Tapi minggu. Kalau nggak kan nanti nggak selesai gitu Pak. Kalau nggak ada restriction seperti itu, mungkin nilainya variabel ya, bukan 2-4 minggu, mungkin ada yang 3 minggu, ada yang 6 minggu gitu ya. Tapi sebetulnya hal itu harus ada kan Pak, sprint itu. Nggak mungkin kita berlama-lama di sebuah sprint yang berputar itu. Di mana di sprint itu kan semua input dari luar udah nggak boleh ada lagi kan, nggak boleh ada permintaan baru lagi kan, gitu ya. Nah itu kenapa? Teorinya begitu Pak. Jadi sebenarnya gini, kita kembalikan lagi ke Project Management Classic. Project Management Classic kan mengenal ada namanya milestone Pak. Milestone, ya. Milestone, jadi milestone 1 apa, milestone 2 apa, milestone 3 apa, milestone 4 apa, sampai dia go live, project closing. Nah, biasanya kalau kita menjalankan sistem integration itu biasanya termasuk di dalamnya adalah proses menagih. Tahap 1 boleh nagih, tahap 2 boleh nagih, tahap 3 boleh nagih, tahap 4 boleh nagih.
demikian seterusnya sesuai dengan Ya. pelayanannya. Nah, kalau di sprint itu pun sebenarnya menganut seperti itu, Pak. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan milestone. Cuman milestone-nya kayaknya dipendekin. Saya belum lihat apa justifikasinya dia misalkan kita set 4 minggu. 4 minggu milestone pertama dengan Classic juga bisa, Pak. Misalkan Gitu ya. kalau kita membuat satu engineering design first cut, gitu ya, ini first cut di project management Classic bisa, di Agile juga bisa. Agile itu biasanya kita bisa monitor kalau di Classic itu perubahan itu dilakukan melalui satu change management proses yang agak rigid. Kalau di Agile, change managementnya itu agak longgar. Jadi ketika ada satu pemangku kepentingan merasa ada kekurangan, maka bisa diperbaiki di sprint itu. Kalau tidak, prosesnya harus change managementnya harus dijalankan. Proses nanti lewat rapat SC, rapat pemangku kepentingan, nanti baru di approve gitu. Itu kira-kiranya begitu, Pak. Nah, kalau logika saya logikanya demikian. Iya. Terus begini, Pak, dalam kita membuat project itu kan selalu ada resiko ya, Pak, yang Bapak sebut sebagai project risk management juga barangkali ya. Terutama yang saya sendiri alami gitu, itu kebanyakan terkait dengan SDM ya, Pak ya. Jadi SDM itu ada yang kayak gimana ya, baru masuk udah keluar lagi, terus ada yang kurang disiplin, atau ada pergantian dalam organisasi, kemudian ada perubahan requirement, kemudian ada hal-hal yang tidak diprediksi dengan baik gitu ya, atau maupun mungkin ada disrupsi dari teknologi baru, di mana kita sadar, oh teknologi ini bisa kita gunakan dengan lebih baik, jadi kita harus melupakan yang lama gitu ya. Dan ini merupakan gangguan resiko yang ada di sebuah proyek. Jadi apa aja tuh, Pak, yang kira-kira yang harus kita waspadai dalam hal tersebut? Betul. Betul. Pertama, dua paham Classic maupun Agile itu sekarang dipersatukan dengan satu konsep namanya manajemen risiko, project management risiko, project risk management. Tapi bukan kecabangan sendiri ya, tidak bisa dipisahkan dari project management. Tidak bisa. Jadi itu menjadi istilahnya adalah embedded structure di dalam project management. Karena Classic pun menganut namanya sekarang adalah project risiko, project management, risiko project management atau project management. Nah, risiko itu selalu muncul, Pak. Risiko itu muncul karena pertama adalah misalkan anggaran. Risiko paling utama itu biasanya pemotongan anggaran. Itu manajemen. Duitnya habis. Bapak, bukan. Jadi kalau misalkan anggaran APBN itu kan selalu harus selesai 15 Desember. Sementara belum jadi. Makanya kalau Bapak perhatikan, LRT itu membangun satu stasiun aja lama banget. Buntutnya adalah sebenarnya mata anggarannya belum turun. Itu resiko ya, Pak ya. Risiko. Risiko yang kedua adalah perubahan. Perubahan itu macam-macam, bisa perubahan skop, perubahan peraturan, terutama kalau di industri finansial itu satu aplikasi sangat rawan terhadap adanya satu perubahan peraturan, baik dari misalnya industri finansial kan diawasi oleh OJK, tapi juga dikelola oleh Bank Indonesia. Bank-bank itu mumet, Pak, ngurusin atau ngikutin comply, karena dia harus comply. Aplikasi itu harus comply dengan peraturan yang ada dimandatkan oleh BI maupun OJK. Tapi kalau misalkan dikonstruksi, biasanya perubahan yang terkait dengan peraturan tidak ada, tapi perubahan dengan hasil survei lapangan sendiri. Ternyata survei lapangannya mengatakan bahwa tanahnya miring. Padahal original desainnya tanahnya rata. Nah, itu kan manajemen risiko harus dicoba. Risiko, ya. Nah, jadi perubahan itu harus dilakukan. Tadi anggaran. Yang ketiga yang tadi Bapak sebutkan adalah teknologi. Teknologi bisa berubah. Kalau dikonstruksi relatif teknologi tidak berubah banyak, tidak berubah banyak.
Tapi kalau di pengembangan sebenarnya teknologi itu kan berubah sebenarnya agak cepat. Tetapi kan tidak semua serta-merta hari ini sprint pakai udu, besoknya sprint berikutnya pakai teknologi lain. Kita nanti menjadi tidak konsisten. Jadi tidak konsisten dalam pemilihan teknologi. Oleh karena itu seorang di divisi IT yang besar itu biasanya ada orang yang memegangi arsitektur, juga ada yang memegangi teknologi decision. Teknologinya udah dipatok, teknologinya pakai ini. Gitu. Yeah. Jangan hari ini pakai A, besok ganti. Oh, teknologinya baru ganti B. Padahal berikutnya adalah orangnya belum siap. Yeah. Developernya belum ada. Kan berantakan nanti, Pak. Hancur. Nah, SDM-nya nggak siap. Hancur lah itu. Proyeknya delay nggak keruan gara-gara SDM-nya tidak mampu. Itu sering, Pak. Sangat sering. Ternyata enaknya sering. Kalau enaknya saya bekerja di SAP, itu teknologinya sudah mature. Jadi relatif sejak saya tahun 2000-an lah sampai sekarang, teknologinya nggak berubah banyak. Development tools-nya juga nggak berubah banyak. Cuman fungsi dan servisnya yang berubah. Tapi kalau untuk sekarang games atau apps yang pakai mobile, itu teknologinya cepat berubah. Toolsnya juga banyak. Ada yang makin lama makin mudah, dan service cloud-nya juga banyak yang berubah teknologi yang ada di sana. Itulah yang harus ditentukan oleh chief technology. Jadi siapa yang megangin teknologinya sama arsitektur. Baru jadi, karena itu, silakan Pak. Enggak, maksudnya kenapa nggak berubah? Karena mungkin dia sudah membentuk layer kali Pak ya. Layer yang tidak stabil itu dipisah dan dia berkonsentrasi di layer yang stabil. Jadi misalnya hardware-nya ganti-ganti nggak apa-apa, yang penting di atasnya tetap menjembatani hal itu gitu ya. Mungkin seperti itu di implementasinya. Terutama API Pak. API teknologi kan banyak sekali sekarang. Banyak Kalau kita bikin API. Jadi untuk development API banyak sekali teknologi yang terdeploy di sana. Nah, ini juga menghasilkan sesuatu yang kita harus pahami betul dari awal, konsekuensi. Gitu Pak ya. Karena kalau teknologinya obsolete, maka ketika melakukan maintenance pada tahun kedua atau ketiga, teknologinya udah obsolete, kesulitan. Ini yang itu pentingnya. Kan lucunya Pak, proyeknya selesai, teknologi udah ganti. Udah nggak dipakai. itu nanti yang maintain setengah mati Pak. Yang maintain setengah mati nanti. Teknologinya udah nggak ada gitu. Nah, itulah. Kayak COBOL itu Pak, tapi masih survive loh sampai sekarang itu Pak. COBOL kan diadopsi oleh SAP menjadi ABAP, ABAP. Advanced Business Application Programming. Itu dasar utamanya COBOL ya. BCA masih pakai COBOL loh Pak. Banyak kok, banyak bank-bank yang masih pakai COBOL. Saya tahu kok. Mereka pakai teknologi yang new technology itu untuk lebih banyak ke analitik, ke front end, seperti itu. Sekarang ini malah ada lucunya yang converter itu loh Pak. Kita programmingnya di Java, kemudian hasilnya di COBOL. Bisa juga seperti itu. Di-convert ke COBOL. Itu memang. Karena COBOL relatif, orang mengatakan itu monolitik. Tapi monolitik juga belum tentu jelek. Stabil. Lebih stabil orang. Tapi nyari programmer COBOL juga udah susah. Kan? Itu dia. Kemarin itu kan banyak terjadi peristiwa kayak di Amerika itu, mereka ternyata pakai COBOL Pak. Kemudian hardware-nya itu overflow gitu karena datanya terlalu banyak masalah Stack COVID. Overflow. Ternyata aplikasinya ditulis dalam COBOL. Dicarilah developer COBOL untuk memperbaiki atau memaintain itu. Itu susahnya setengah mati sampai kedengaran ke sini gitu loh Pak. Saking susahnya gitu. Enggak, kalau dapat pun yang datang seumuran saya nanti. 60 tahun. Mbahnya yang datang ya Pak ya. Itu ada senior saya Pak, asli itu senior saya. Dia itu dari dulu kerjanya development.
Ya. pakai ABAP itu. Bertahun-tahun Oh. kerjanya. Mas Sapian itu seneng amat sama ABAP itu. Kobol. Ya inilah ilmu yang sebenarnya sangat canggih. Dan seorang senior ABAP untuk SAP itu mahal, Pak. Saya Iya, bayar iya. pernah 1 bulan itu 75 juta, Pak. Seorang Astagfirullahaladzim. programmer. Ya, 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 Seorang ya. programmer, 75 juta, Iya, senior ABAP. Dan iya dia langka, Pak. ya Pak, sirkuit di sininya itu dia kalau ada masalah begini, oh ini ke sini ke sini ke sini, coba bikin programmingnya seperti ini. Nah, gitu. Cepat Kotanya ya. itu udah sirkuitnya gitu. Iya kan, Cepat, cepat Pak. cepat. Nah, Ya, ya. yang keempat tadi kan pertama Baru 3. anggaran, yang kedua apa namanya risiko terhadap scope Ya. perubahan ya, yang ketiga teknologi, yang keempat SDM ini Pak. SDM SDM. memang dalam satu proyek sekarang ini memang kita harus betul-betul, kalau dengan konteks kemarin saya agak kaget ketika Rupin spekulan datang ke sini mengatakan bahwa internal development itu sekarang digalakkan lagi, Pak. Apa itu, Daripada Pak? Anda mengoutsource pengembangan Oh. internal, Pak. Ya, 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 ya. Digalakan lagi. Saya bilang itu paradoks. Oh iya, tapi dengan internal development itu culture-nya bisa dibentuk, konsistensi orangnya bisa dibentuk, sehingga Anda akan memperpendek waktu ternyata. Kalau Anda outsource akan mengatakan, scope of work saya ini nih. Kalau lu ganti-ganti ya ganti kontrak gitu. Jadi dia membandingkan dengan terus Pak, silakan. Dia membandingkan. Ya. Dia membandingkan kontrak yang terjadi di Malaysia atau di mana ya. Beberapa customer dia mengatakan bahwa kalau saya pakai internal development, saya bisa menyelesaikan case ini 6 bulan. Kalau saya pakai outsource, itu 1,5 tahun. Karena banyak negosiasi yang terjadi sepanjang perjalanan proyek. Karena ketika satu putaran itu dilakukan, kalau ini dirubah, maka outsourcer itu akan melakukan perubahan kontrak. Dianggap itu change request. Negosiasi lagi. Kalau internal kan enggak, udah jalan. Ya plus minus ya. Outsourcing juga kadang-kadang juga dia mesti belajar dulu gitu ya, sampai bisa adaptasi dengan baik gitu ya. Itu kan mahal juga, Pak. Dikiranya dia udah bisa. Ya, itu yang Bapak katakan tadi, bagaimana seorang kru dari project itu bisa betul-betul embedded as utuh itu Pak ya. Jadi ibaratnya bola itu bulat gitu. Mau keluar masuk boleh, tapi bentuk ini harus tetap bulat. Nggak boleh. Terus ini keluar bolong. Nah, kalau bolong pasti ada masalah dengan projectnya nanti Pak. Ya. Tapi Pak, kalaupun kita menginginkan penguatan internal tim, itu kan juga SDM kita kan termasuk yang labil, Pak. Tidak seperti Jepang yang loyalitasnya mungkin tinggi gitu ya. Kalau di Indonesia relatif masih labil. Jadi masuk keluar itu juga cepat juga gitu ya. Turnover-nya lumayan tinggi. Nah, ini gimana menghadapinya, Pak? Saya belajar dari presentasinya BCA, Pak ya. BCA. Turnover dia, even call center itu cuma 2%, Pak. Wow. 2%, Pak. Call center. Apa yang dilakukan oleh BCA adalah semua keinginan krunya dia entertain. Mau punya konselor kalau dia lagi stres, ada psikolognya. Mau ada entertainment di belakangnya, main biliar, dikasih. Main band, main musik. Main musik dikasih, Pak. Nah, kalau itu Inixindo, makanya loyal. Lanjut, Pak. Jadi prinsipnya kemudian ada satu poin yang saya dapatkan, very good point, ini harus ditiru oleh orang lain, bahwa kalau ada masalah, itu bukan saling menyalahkan, tapi anggap saja sebagai lesson learned. Yuk kita pelajari sama-sama kesalahannya di mana. Nah itu poin yang sangat bagus yang saya merasa kalau tim itu melakukan kesalahan, anggap aja kesalahannya itu ada point of learning. Yuk kita perbaiki. Nah itu yang saya agak impress itu ya. Agak shock juga mendengar itu. Mungkin kata lainnya berkembang based on failure.
Jadi failure itu dijadikan sebagai cambuk untuk lebih maju lagi, gitu ya Pak ya, kira-kira Ya, ininya ya. ya betul. Gitu. Jadi modelnya bukan model Elon Musk. Twitter nggak berkembang, pecat semua. Itu Pak sadis tuh, Pak. Sadis tuh. Saya nggak tahu gimana kok nungguin bubarnya aja kalau gitu nih ya. Tapi ya nggak tahu lah. Twitter Twitter nggak berkembang, semua eksekutifnya dipecat. Pecat. Itu sadis banget. Itu gaya kepemimpinan yang agak aneh juga itu ya. Ya. Saya merasa mereka kok bisa mempertahankan orang IT 2%. Saya menanya khusus. Kok bisa nih? Ya, semua permasalahan yang mereka harapkan itu kita interview. Jadi ternyata itu mereka tidak hanya pada gaji saja, tapi aspirasi mereka itu harus diinterview. Termasuk misalkan kalau stres, sekarang kan anak muda, kita kena mental, kasih aja psikolognya ada, Pak. Mau main musik ya silahkan aja. Ya, itu artinya, Pak, ternyata kuncinya ada di sana gitu. Nah, memang costly untuk yang startup yang baru awal-awal ya berat. Nah, tapi ini harusnya ya, Bapak udah bicara startup tuh, bagus sekali tuh. Startup sekarang ini katanya banyak yang gagal gitu ya. Apakah itu masalahnya di SDM, Pak Arianto? More or less sebenarnya bukan dari SDM, itu satu series Pak. Kalau kita meloncat dikit ya ini Pak ya. More or less itu adalah mungkin startup yang sekarang itu overshoot dalam business plan. Asik, ya. Overconfidence sehingga dia merasa bahwa ini bisa bertumbuh dengan cepat sebagaimana diharapkan. Ya. Kemudian dia berani jodoran ini. Kalau dilihat kemarin kan ribut masalah berapa operating expense-nya Kudu 11 triliun. Buset 11 triliun buat apa nih? Kalau dibeliin soto Kudus mungkin satu tokonya. Berapa tahun kita makan soto, Pak? Lengkap pakai telur burung puyuh segala itu, Pak. Udah. Iya. Soto Kudus termasuk mengakuisisi My Place. Lengkap. Bapak ini ada. Yang kedua lebih menarik itu, Pak. Lalu gimana? Lanjut. Ya, jadi sebenarnya apa yang mereka harapkan dari mereka yang di-hire senang-senang saja. Tapi kalau dilihat akhirnya menjadi tidak konsisten, dia tidak konsisten. Karena apa? Apa yang diharapkan oleh para anak-anak muda di generasi milenial, ya akhirnya gaji gede uang. Ya. Padahal teori organisasi dan human resources itu selalu ada disebut namanya prestasi, ada namanya karakter orang, ada namanya room for growth, jadi ruangan untuk berkembang. Jadi seorang yang bekerja itu diterapkan bahwa you boleh berkembang, tapi harus dengan dasar prestasi yang benar, kompetensi yang benar, gitu. Baru salary-nya akan muncul sendiri. Iya, memang kayak nggak sabaran ya Pak ya. Jadi artinya prestasi belum ada, terus income belum masuk, tapi semuanya udah kayak on the track gitu ya. Padahal mereka masih jauh dari itu ya. Jadi banyak kekecewaan yang terjadi. Kalau Bapak misalkan Inixindo gitu ya, kita masuk kantornya Inixindo ya dianggap biasa-biasa aja. Tapi kalau Bapak masuk ke kantornya Win, kantornya Tokopedia, kantornya Gojek, itu kan mewah gitu ya. Orang tuh impress. Kenapa? Karena itu salah satu tools untuk juga mendinginkan pertanyaan-pertanyaan datang dari investor, karena mau tidak mau duitku yang invest kemana nih? Ya minimal ini kantor kan bagus. Ya. Nguap kemana ya Pak ya? Menguap. Ya memang jadi kantor bagus ya tentu cost-nya juga tinggi Pak. Gitu. Jadi memang itu yang saya komentari. Jadi sebenarnya
kalau kita kembali ke perusahaan klasik seperti Astra, Sinarmas, itu bagus kan baru belakangan ini aja 10 tahun terakhir. Astra punya menara Astra baru tahun berapa? Betul, Sementara betul. dulu kantornya kan di sana, Sunter. Sunter, jauh. Macet. Macet, banjir kalau itu. Banjir. Udah Kantornya macam Sunter, macam kantornya gitu-gitu aja. Iya. Jadi tidak ada kemewahan sama sekali seorang presiden direktur Astra gitu, kantornya gede. Tapi memang gede Pak, lebar Pak, besar sekali ya. Lebar ya, cuman ya gitu-gitu aja. Tapi Gitu-gitu dengan aja. sekarang misalkan, Sekarang beda banget ya. Sekarang beda. Okay. Sekarang malah lebih kecil, Pak. Kalau di Menara Astra itu lebih kecil. Oh, oke. Jadi kalau managing people ini memang nggak main-main ya Pak ya. Jadi managing people itu harus dimulai sejak awal sebenarnya, Pak. Memang kalau startup itu biasanya konsentrasi pada produk, konsentrasi pada menjajakan kepada para investor, gitu ya, konsistensi produk itu launch kapan, partnershipnya dengan siapa. Tapi ada satu titik yang lupa di belakang. Ini sebenarnya nggak ada hubungan langsungnya dengan project management, tapi begitu project manajemennya dijalankan, langsung akan segera ketahuan bahwa struktur pembinaan SDM-nya itu tidak dimulai dengan landasan yang benar. Ya. Oke. Gitu, Pak. Itu menjawab ini, ya Pak. Jadi project management risiko tadi 4 Pak. Yang pertama anggaran, yang kedua adalah perubahan dan compliance, yang ketiga adalah dari sisi teknologi, dan yang keempat memang SDM yang Bapak sangat concern terhadap SDM. Training adalah salah satu untuk menaikkan skill kompetensi, tetapi tidak mengarahkan bagaimana dia working behavior atau karakter. Soft skill, Pak. Project management risk ada 4 kalau menurut saya, dan itu embedded, Pak. Embedded. Nggak ada lagi tuh, di luar 4 yang besar tuh 4 itu ya, yang nggak ada lagi di luar itu ya Pak? Iya, Pak. Iya, karena kuncinya ya di 4 itu, kuncinya di komitmen terhadap anggaran. Oh ya, saya ingat Pak, soft skill yang kita bicarakan soft skill, bagaimana behavior, mengatur behavior, itu mereka harus apa ya? Kan kalau kompetensi itu ada keterampilan, pengetahuan, sama kelakuan. Behavior. Nah, untuk melatih behavior ini rupanya nggak gampang juga ya. Nggak gampang juga. Karena kadang-kadang kalau kita melihat outbound training atau yang lain-lain, saya sering bertanya efektivitasnya gimana sih gitu ya. Kadang-kadang pengaruhnya itu cuma 3 bulan, 6 bulan, habis itu kembali lagi ke jalur yang lama gitu ya. Jadi sepertinya bagaimana konsep untuk melatih behavior ini, Pak Arianto? Ya gini, pengalaman saya gini, mulai dari the number one dalam korporasi itu. The number one itu dia harus meletakkan bahwa sebenarnya budaya dari perusahaan kita itu seperti ini. Mau budaya cowboy boleh, mau budaya konservatif boleh, mau budaya disiplin boleh. Tapi the number one dia harus komit. Konsisten, Pak. Konsisten ya Pak. Ya, jadi kalau dia mau cowboy ya cowboy aja udah. Cowboy-cowboyan juga boleh. Sehingga nanti ketika kultur itu terbentuk, maka ketika kultur itu terbentuk dan ada sekelompok orang-orang baru yang masuk, maka harus dilakukan namanya aklimatisasi atau akulturasi ke dalam kultur itu. Nah, barulah outbound itu jalan, Pak. Tanpa itu nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi tiba-tiba outbound itu, yuk kita outbound, ya udah senang-senang aja. Ngapain? Kalau saya bikin outbound, orang itu mendapatkan sesuatu. Oke. Kasusnya apa, bagaimana cara menyelesaikan. Saya dengan teman-teman perdana yang lama ya, itu setiap awal tahun kita melakukan outbound, betul-betul outbound. Jadi outbound itu pakai trainer profesional, dan trainer profesional itu yang menginterview kita. You maunya kayak apa? Kultur apa yang Anda mau bikin? Ketika orang luar itu yang nempel di kepala ini apa? Harus nempel selamanya ya, nempel di kepala ini apa? Bukan disiplin bikin laporan, enggak Pak, tapi kultur Anda apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan kita ngomong masalah
customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Itukah yang harus ditempelkan di kepala? If yes, then tematik tematik outbound kita adalah customer satisfaction. Semua skenario harus menyatakan bahwa itu bagaimana Anda mengarah ke sana. Harus mengarah ke sana. Termasuk customer satisfaction itu termasuk mau bos, mau office boy, suatu ketika jadi pelayan. Dia pelayan beneran nih Pak. Jadi menyediakan makanan. Office boy-nya yang tadinya setiap hari bikinin kita kopi, duduk di meja, kita layani. Bapak mau minum apa? Bapak mau makan apa? Serius itu Pak. Karena apa? Yang di kepala kita, if you are developer atau apapun, Anda kan harus menservis orang-orang yang Anda yang memberi pekerjaan Anda. Itu yang harus dilakukan. Dan Anda harus menservis itu namanya dulu kalau di tempat saya yang lama namanya siaga tuntas sepenuh hati namanya. Banyak orang mengerjakan dua kata di depannya, siaga tuntas doang, siaga dan tuntas, tapi tidak sepenuh hati. Contohnya gini Mas, ini contoh. Saya lagi ngajarin office boy saya di kantor. Kalau ada orang tamu datang, ya, pertama Anda harus nanya, Bapak minum kopi enggak? Atau Bapak mau minum apa? Jangan tiba-tiba langsung sediain aja teh gitu. Pakai ini mau taruh gitu ya. Terus saya perhatikan pertama kali kenapa dia membawa minuman untuk tamu saya tidak pakai nampan ya. Akhirnya kamu lain kali kalau menyediakan pakai nampan. Yang kedua Anda tanya kopinya mau bagaimana dipisah gulanya apa? Anda siapin gula terpisah. Nah itu biasanya dulu bos saya namanya Paulus Bambang itu selalu mengatakan makanan yang sama tapi kalau disajikannya dengan cara sepenuh hati jadi enak Pak. Tapi kalau enggak ya kayak restoran biasa aja. Apa bedanya gitu. Itu gitu Pak. Jadi siaga tuntas dan sepenuh hati. Sepenuh hati ini suka lupa ini Pak. Itu yang biasanya di outbound kita. Kalau kita membentuk karakter itu biasanya you boleh kerja apa aja kerjaan Anda. Tapi Anda kerjakan selalu tuntas, tapi juga sepenuh hati. Itu ilmu dari perusahaan saya yang lama Pak. Namanya singkatannya Siatun Sehat. Saya ingat waktu di Astra dulu pernah melakukan outbound. Ada satu orang itu dia memang poli. Jadi dia disable. Nah, ketika melakukan tracking, satu tim itu bikin tandu, Pak. Dibawa ke atas. Hebat loh itu anak. Hebat. Itu boleh. Biarpun dia biarpun dia ibaratnya itu cacat, tapi dia pernah merasakan naik gunungnya di atas gitu. Which is kalau individual nggak mungkin gitu. Iya. Sampai sekeras itu Pak kita ngajarinya. Hebat. Jadi mereka berunding gimana caranya membawa dia ke atas. Ya bikin tandu mau tidak mau gitu Pak. Hebat. Itu emang harus begitu sih. Itu namanya toleransi rasa setia kawan. Iya Pak. Jadi ada satu lagi ini yang perlu saya ngajari teman-teman itu baris berbaris, gitu ya. Itu hampir berkelahi Pak. Siapa yang mau jadi komandan itu hampir berkelahi beneran. Mohon teman-teman, karena mereka merasa emosi dan itu benar. Karena baris berbaris itu kan sebenarnya gini, depan jalan, belakangnya kan ngikut Pak, ngikut. Nah, suatu ketika ini terbongkar. Artinya yang di belakang ketinggalan, yang ini dimarahin sama pelatihnya. Kamu baris berbaris kan satu tim kan? Kenapa itu masih ada serombongan orang di belakang? Berantem. Jadi maknanya sederhana maksudnya. Maknanya itu yang depan sebagai pemimpin itu harus betul-betul melakukan adjustment terhadap yang di belakangnya. Karena di belakangnya belum tentu satu sekuat yang di depan.
Yang kedua, belum tentu bisa seirama. Nah, kuncinya bagaimana kalau seorang project itu harus benar-benar seirama itu, Pak. Project manager juga nggak boleh ninggal, tiba-tiba dia bikin laporan sendiri, ngomongnya terus bawahnya tinggal ke bawahnya di press, nggak boleh itu, Pak. Dia harus betul-betul filosofi baris berbaris. Ya susah loh baris berbaris. Sederhana baris berbaris. Baris berbaris, jadi kumpulin semua. Oke, sekarang kita baris berbaris. Yang satu apa namanya belok kanan, yang satu belok kiri, yang satu tinggal. Jadi ada project yang nanya ke saya, Mari, itu sebenarnya ngapain sih kita baris berbaris? Pak, saya bilang, program ini, Pak, tahukah Anda bahwa dalam tim Anda itu tidak semuanya sepintar Anda? Setuju nggak? Setuju, Pak. Dalam tim Anda tidak semuanya bisa bekerja secepat Anda. Setuju? Tugas Anda adalah menarik orang yang lemah itu menjadi kuat, menarik Anda menyesuaikan diri. Jangan terus dia raksasa gitu, main hajar aja anak banyak kasihan. Nah itu Pak kunci, di mana orang keluar dan itu kayaknya dilakukan oleh BCA, kayaknya. Jadi yang kuat menarik yang lemah, yang kurang cepat diajarin supaya cepat. Itu Pak ceritanya. Oke deh. Ceritanya gitu. Itu banyak lah kalau SDM. Nah biasanya itu yang ketinggalan di startup karena mereka lebih fokus pada bisnis, lebih fokus produk. Iya. Jadi dua itu melupakan yang lain-lain yang sebetulnya juga penting sebagai fundamen ya Pak ya. Iya. Pak Ari, aku rasa udah cukup lama loh kita berdialog begini nih. Oke, baru 1 jam Pak. Saya bilangnya 40 menit biasanya. Tapi ketawanya kita lebih banyak daripada seriusnya. Iya. Santai Pak, santai. Dulu gini Pak, sebagai penutup. Dulu ketika saya membuka outbound, karena mungkin saya bilang gini, mulai detik ini, saya copot semua pangkat Anda. Mau senior manager, mau GM, mau manager, mau team leader, mau saya copot semua, Anda equal. Saya serahkan pada pelatih. Silakan Pak. Bapak kasih petunjuk sendiri pada mereka. Nanti saya kembalikan lagi ketika saya tutup ke situ. Dan itu ternyata manjur, Pak. Ya. Itu sharing aja kalau gitu. Bagaimana kita mengembangkan SDM efektif yang berkarakter sebenarnya. Berkarakter. Kita pengen kan berkarakter sebenarnya. Boleh pinter, boleh jagoan, tapi kalau karakternya buruk, itu yang repot buat project manager. Seorang project manager akan ruwet dan itu dia selalu minta ganti. Ada Pak kejadian project manajernya nggak mau ganti, customernya beramai-ramai bikin mosi, saya minta itu diganti. Gitu. Terus saya kan project directornya tanya, itu kenapa? Kamu kan teman sekamarnya dia, itu kenapa? Ya nggak tahu lah Pak. Pokoknya kalau saya kasih tahu dia begini, dia cuma dan gitu. Tidak. Terus Anda nggak ngobrol apa-apa? Ya kalau saya mau makan saja, tapi ya selama makan ya diem-dieman aja. Tapi belum diganti. Ya, ada Pak yang kayak gitu. Customer-nya minta diganti. Fatal itu Pak kalau udah customer yang minta itu. Customer-nya diganti. Sudah. Oke Pak, jadi terima kasih banyak pencerahannya semuanya Pak Rianto. Itu harusnya ada second round Pak kalau project management. Harus ada. Kita buat lagi ya. Kita buat lagi. Oke Pak. Biar pengkayaan ilmunya banyak Pak. Siap. Thank you. Oke Pak, salam kompeten. Nah, udah. Thank you ya Pak.